Tahukah kamu bahwa ayam juga bisa melompat dan terbang? Domestikasi ayam sudah ada sejak setidaknya tahun 2000 sebelum Masehi. Ayam memiliki bulu dan otot yang dibutuhkan untuk terbang, tapi sudah nggak banyak melakukannya lagi ratusan tahun setelah dijinakkan. Tapi jika diberi motivasi yang tepat, ayam tetap bisa melakukannya. Kalau ayam menganggap sisi seberang pagar lebih keren, mereka bisa melompat hingga 1,82 meter. Beberapa ayam betina naik ke pohon untuk bertengger. Bayangkan sebuah pohon dengan beberapa ekor ayam di atasnya. Kelihatannya sangat lucu. Motivasinya adalah keselamatan. Pohon berfungsi sebagai tempat berteduh di siang hari dan melindungi mereka dari predator bersayap. Demikian pula pada malam hari. Pohon berubah menjadi tempat berlindung dari angin dan hujan serta kemungkinan serangan predator darat. Hal ini nggak hanya terjadi di alam liar. Peternakan di mana ayam bebas berkeliaran juga memiliki sarang di pohon. Beberapa ayam nakal meninggalkan kandangnya dan melompat ke atas pohon. Jadi, banyak pemilik ayam yang mencari cara untuk mengendalikan mereka. Hai Siri, cari bagaimana cara mengatasi ayam yang melompat. Sekarang, beralih ke benda-benda sehari-hari dan rahasia yang dimilikinya. Warna pengait dan label plastik pada kemasan roti nggak bersifat acak. Kode warna diberikan berdasarkan hari roti itu dipanggang. Masing-masing hari dalam seminggu ditandai dengan warna berbeda. Misalnya, pita biru menandakan hari Senin, hijau menandakan hari Selasa, dan merah menandakan hari Kamis. Sekarang, kamu bisa tahu seberapa baru rotimu. Kode warna juga bermanfaat bagi karyawan. Mereka bisa dengan mudah menemukan roti yang sudah lama di rak. Ada pepatah populer yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Ternyata perut kita juga membuat kita bahagia. Serotonin adalah hormon rasa senang. Ini juga merupakan neurotransmitter. Banyak dari kita yang langsung mengasosiasikannya dengan otak. Tapi yang menarik adalah, sekitar 95% serotonin tubuh diproduksi di saluran pencernaan kita. Banyak dari kita yang sering menggunakan kata herba dan rempah-rempah untuk merujuk pada hal yang sama. Tapi keduanya adalah bumbu yang berbeda. Rempah-rempah berasal dari setiap bagian tanaman atau pohon, seperti akar, biji, atau kulit kayu. Sedangkan herba adalah bagian daun tanaman. Kita biasanya menambahkan rempah ke dalam makanan saat memanggang dan memasak. Herba lebih cepat mengeluarkan aromanya, jadi kita menambahkannya paling akhir. Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan dan ternyata dugaanmu benar? Nah, insting kuat seperti laba-laba itu disebut deteksi tatapan. Otakmu mendeteksi ketika seseorang sedang menatapmu. Penelitian menjelaskan hal ini sebagai semacam mekanisme pertahanan. Tatapan langsung bisa menjadi simbol dominasi dan itu bisa berpotensi menjadi ancaman. Manusia berevolusi dengan perasaan ini seiring berjalannya waktu. Anehnya, hal ini berlaku ketika seseorang menatap tepat ke arahmu. Jika tatapannya sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan, otakmu nggak akan bereaksi seperti itu. Bagaimana dengan keinginan untuk menonton ulang film favorit atau mendengarkan lagu berulang-ulang? Kamu nggak sendirian. Kebiasaan ini memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan mentalmu. Kebiasaan ini menenangkan pikiranmu. Ketika seseorang merasa kewalahan, dia akan kehilangan kendali diri dan kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Kamu tertarik untuk menonton season pertama The Office lagi karena ketika menonton, mendengarkan, atau melakukan sesuatu yang familiar, kamu nggak perlu berusaha untuk memantau apa yang kamu pikirkan. Jadi, ini adalah cara yang bagus untuk reset mental dengan cepat. Ada lagi perasaan lainnya, bayangkan kamu sedang menikmati matahari terbenam di teras atau di puncak menara Eiffel. Entah dari mana suara hatimu berbisik, bagaimana kalau aku melompat? Ini bukan berasal dari alam bawah sadar. Itu cuma semacam perasaan yang muncul saat berada di ketinggian. Ada nama untuk perasaan ini, yaitu Call of the Void atau fenomena tempat tinggi. Ini merupakan topik penelitian yang relatif baru, tapi sedang dilakukan lebih banyak penelitian. Penampilan Jim Carrey yang luar biasa dalam film Truman Show pasti akan selalu dikenang. Tahukah kamu bahwa delusi Truman Show benar-benar ada? Fenomena ini merupakan masalah yang berkaitan dengan neuropsikiatri kognitif. Orang-orang yang mengalami delusi ini percaya bahwa mereka sedang difilmkan dan rekamannya akan disiarkan untuk hiburan. Ada masa di mana aluminium lebih berharga daripada emas. Ini memang sulit dipercaya. Kita sekarang membungkus sandwich dengan benda sehari-hari ini. Jika kembali ke abad ke-19, kita akan melihat aluminium sebagai bahan yang sulit didapat. Itu karena aluminium sulit diperoleh sampai para inovator menemukan cara untuk mengekstraknya dalam skala industri yang besar. Kemudian masa kejayaan aluminium pun berakhir. Ada cerita tentang penguasa Prancis, Napoleon III, yang memiliki satu set alat makan aluminium yang digunakannya untuk menyajikan makanan kepada tamu-tamu istimewanya.
Ada juga cerita tentang penjelajahan waktu yang diadakan pada tahun 2009. Fisikawan teoritis Stephen Hawking mengundang para penjelajah waktu untuk berkumpul. Ada spanduk besar yang digantung dengan tulisan, "Selamat datang penjelajah waktu." Nggak ada yang datang, tapi mungkin para penjelajah waktu sudah punya janji sebelumnya, dan karena itulah mereka nggak menghadiri pesta tersebut. Aku bersumpah, aku bukan menangis karena nggak ada yang datang ke pesta luar biasa itu. Aku cuma sedang memotong bawang. Kenapa kita menangis saat memotong bawang? Ini disebabkan oleh enzim khusus. Apakah ada solusinya? Lain kali, siapkan tisu basah dan letakkan di talenan di sebelah bawang. Asam yang berasal dari enzim tersebut akan mengarah ke tisu basah, bukan ke matamu. Kalender masyarakat Mesir kuno sangat mirip dengan kalender yang kita gunakan sekarang. Ada 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Tapi, alih-alih menambahkan tanggal 31 ke beberapa bulan, mereka menambahkan hari-hari ekstra itu di akhir tahun. Sekarang kita arahkan kamera ke dunia hewan lagi. Apakah pola zebra yang memukau itu ada fungsinya? Para ilmuwan juga mengajukan pertanyaan ini dan melakukan eksperimen. Mereka menghias kuda dengan mantel yang mirip dengan kulit zebra. Mantel itu menutupi seluruh tubuh kuda kecuali kepala mereka. Ternyata pola zebra mengusir lalat loh. Para ilmuwan mengamati bahwa lalat hanya hinggap di kepala kuda dan menjauhi tubuhnya. Semut dikenal sebagai hewan pekerja keras bahkan dalam dongeng. Hal itu merupakan cerminan yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Mereka bisa membawa beban hingga 20 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Serangga ini juga memiliki sifat-sifat mulia. Jika seekor semut terluka parah, ia akan menolak perawatan dari para medis koloni semut. Semut tahu bahwa ia tidak mampu bertahan. Jadi, alih-alih menyia-nyiakan sumber daya koloni, semut ini memaksa semut para medis untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Unta bisa bertahan hidup sekitar 15 hari tanpa minum. Banyak orang beranggapan bahwa unta menyimpan air di punuknya. Ini nggak benar, karena punuk adalah tempat penyimpanan makanan dalam bentuk lemak. Air disimpan dalam aliran darah mereka. Bicara soal unta, di beberapa negara ada tradisi untuk mengadakan kontes kecantikan unta. Sebagai contoh, sebuah kontes diadakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai daya tarik. Kamu melihat seekor lalat raksasa terbang di dalam rumah, tapi lalat itu lolos dari tangkapanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa alam akan mengatasinya dalam beberapa hari, tapi sebenarnya lalat rumah bisa hidup sekitar 1 atau 2 bulan. Fakta berikutnya adalah tentang keadaan darurat di jalan. Sandaran kepala mobil yang bisa dilepas dapat digunakan sebagai alat menyelamatkan diri. Kamu bisa memecahkan jendela dengan sandaran kepala kalau nggak bisa keluar dari mobil melalui pintu. Sisipkan besi sandaran kepala di antara kaca dan ambang jendela. Posisikan di sudut, lalu pukul sandaran kepala sekeras mungkin untuk memecahkan kaca dengan aman. Mungkin kamu harus memukulnya beberapa kali, tapi pada akhirnya akan pecah juga. Jangan menyerah setelah 1 kali mencoba. Ayo, bagikan juga fakta keren yang kamu tahu dengan kami.